Assalamualaikum Bu Deli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Opi, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian di antaranya sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot atau tidak. Kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach ya. Mohon diingat bahwa prinsip dari coaching adalah yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Oke, baik Bu Deli, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebelum memulai coaching. Yang pertama adalah apa kompetensi yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif. Satu lagi adalah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Kemudian kompetensi spesifik yang akan dikembangkan melalui coaching ini apa? Mendengarkan aktif Bu Opi. Mendengarkan aktif, ya baik. Indikator yang bagaimana yang dinyatakan dari proses coaching ini berhasil atau tercapai nantinya? Menurut saya si coach itu menemukan solusi tentang permasalahan yang dialaminya. Baik, terima kasih jalankan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Opi. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Deli. Halo Bu Rina, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Pokoknya Nah, saya senang banget ketemu sama Bu Deli nih. Masya Allah. Ditungguin nih Bu Deli. Iya, saya juga kebetulan nih ada Bu Rina. Kemarin katanya bilang ini? bisa dibicarakan. Terus kemudian saya punya waktu 15 menit untuk diskusi, mungkin boleh? Silahkan Bu Rina. Iya Bu, saya tuh alhamdulillah Bu Deli ada waktu juga bisa saya ingin punya teman diskusi nih Bu berkenaan dengan permasalahan yang muncul gitu di sekolah kami khususnya terkait dengan media pembelajaran Bu, karena memang mungkin beberapa orang guru atau mungkin masih ada yang penggunaan media pembelajarannya itu masih kurang kreatif mungkin modelnya. Oh, seperti itu. Oke, kita capai tujuan apa yang kita capai dalam proses diskusi ini Bu Rina? Iya, saya ingin memperoleh solusi Bu, solusi berkenaan dengan bagaimana sih caranya untuk bisa meningkatkan kemampuan guru-guru dalam variasi media pembelajaran Bu. Karena mungkin yang selama ini saya lihat masih banyak guru-guru yang mungkin standar media pembelajarannya masih itu aja Bu. Oh begitu Bu Rina, berarti PowerPoint atau mungkin whiteboard saja Bu dengan menulis menggunakan spidol Bu. Oh begitu. Seperti itu. Menurut yang Bu Rina amati itu kira-kira ada di skala berapa Bu Rina? Kalau mungkin di skala sebenarnya PowerPoint bagi beberapa rekan guru mungkin itu sudah termasuk yang baik ya, tapi karena adanya media pembelajaran yang lain yang sepertinya masih bisa dioptimalkan oleh guru-guru, sepertinya ada di angka 7 Bu. Angka 7. Terus kira-kira di Bu Rina ingin mencapai di posisi skala berapa? Kalau idealnya mungkin 10 ya Bu, gitu. Tapi karena memang ya saya juga pahami kemampuan saya juga masih belajar gitu. Jadi sepertinya diperlukan naik ke angka 8 atau 9 lah Bu. Oh begitu, oke. Untuk mencapai posisi di angka skala 8 itu bagaimana menurut Bu Rina cara-caranya? Cara-caranya ya Bu. Nah untuk di poin 8 atau 9 yang saya harapkan itu
ya minimalnya guru-guru bukan hanya menggunakan PowerPoint ya Bu. Iya. Sekarang banyak media presentasi, ada Canva, ada CapCut, kemudian ada video juga, atau mungkin bahkan bisa ngevlog juga ya Bu, Iya, untuk betul. anak-anak zaman sekarang gitu. Iya, iya. Kemudian bisa juga pakai TikTok Bu, pakai live Instagram begitu Bu. Jadi memang harapannya sih bisa terwujud di angka 8 atau 9 yang tadi saya sampaikan itu, dengan cara bisa sharing Bu, sharing bareng gitu, atau mungkin kolaborasi aktif ya dengan beberapa guru mata pelajaran yang mungkin pada saat proses pembelajaran guru yang bersangkutan masih menggunakan media yang terbatas seperti tadi baru PowerPoint misalnya. Jadi kita ada kolaborasi seperti itu Bu, untuk untuk bisa sama-sama begitu. Oke, luar biasa sekali tuh ide-ide dari Bu Rina tadi. Ya, emang kalau misalnya kalau menurut sesuai zaman itu luar biasa sekali anak-anak. Betul yang tadi bisa disampaikan Bu Rina, media pembelajaran sebanyak ya, diantaranya ada kalau sekarang lagi ini tuh ngevlog anak-anak, terus kemudian menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Tadi juga Bu Rina menyampaikan bahwa salah satu dua caranya adalah dengan cara sharing bareng dengan rekan guru, terus kemudian berkolaborasi aktif dengan rekan-rekan guru seperti itu. Oke, terus kemudian kira-kira targetnya berapa lama tuh Bu Rina? Atau misalnya Bu Rina punya target nggak untuk mencapai di posisi 8 dengan cara yang Bu Rina sampaikan tadi? Baik, untuk kolaborasi dengan sesama guru mata pelajaran, Iya, betul. itu sepertinya bisa dalam kurun waktu 3 bulan pertama lah Bu, kita kolaborasi dengan dalam satu MGMP ya. Kalau untuk secara luas mungkin saya juga memerlukan kolaborasi dengan manajemen, terutama pada saat pengembangan di kurikulum IHT ya Bu ya, begitu seperti itu. Dan itu kurun waktunya walaupun IHT 1 kali dalam 1 tahun, tapi mungkin ada pemantauan juga Bu dari kurikulum, sehingga jangka panjangnya mungkin bisa sampai 1 semester atau 1 tahun ke depan ada perkembangan Bu, seperti itu. Oke, berarti tadi yang Bu Rina sampaikan tadi 3 bulan ke depan, target jangka pendeknya adalah 3 bulan ke depan untuk sharing bersama rekan guru, terus kemudian juga dilaksanakan IHT begitu ya Bu Rina. Terus kemudian untuk jangka panjangnya tidak hanya melakukan IHT saja atau hanya berpraktik baik aja, tapi Bu Rina luar biasa sekali tadi menyampaikan bahwa akan ada tindak lanjutnya gitu ya dalam program semester. Nah, itu yang disebut kan tadi Bu Rina program jangka panjangnya. Luar biasa sekali Bu Rina, ide-ide yang disampaikan Bu Rina. Kira-kira dalam penyampaian ide yang tadi Bu Rina sampaikan untuk mencapai tujuan Bu Rina dalam kurun waktu jangka pendek sama jangka panjang itu ada tidak rekan-rekan yang membersamai, atau misalnya siapa saja sih kira-kira yang terlibat dalam aksi yang akan Bu Rina sampaikan? Betul Bu, untuk bisa mencapai ini saya butuh kolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya yang sesama guru mata pelajaran. Betul. Kemudian juga tentunya manajemen, kalau di HT pastinya ada keterlibatan dari kurikulumnya. Betul. Kemudian juga kepala sekolah juga sepertinya berperan juga Bu untuk bisa kolaborasi. Betul. Ini begitu, dan untuk mencapai tadi evaluasi di akhir semester. Oke. Supervisi seperti ini begitu Ibu. Oke, luar biasa itu. Semoga rencana yang disampaikan tadi Bu Rina, terus kemudian kolaborasi yang tadi Bu Rina sampaikan dengan rekan sejawat, kemudian dengan pihak manajemen, terus kemudian satu lagi dengan pihak kepala sekolah, itu semoga berjalan lancar. Juga semoga juga di-approve dengan baik. Menurut Bu Rina, ini juga saya memperoleh solusi. Ternyata memang untuk peningkatan media pembelajaran sepertinya bisa juga ya Bu ya, dengan melalui kolaborasi ini. Oke, alhamdulillah Bu Rina, kalau begitu ada yang mau disampaikan kembali Bu Rina? Sepertinya cukup Ibu, terima kasih, saya sudah memperoleh pencerahan. Relax juga ini ngobrolnya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih juga Bu Rina. Sebelumnya Bu Rina, nanti mungkin saya tunggu ya progresnya. Nanti kalau misalnya Bu Rina
ada waktu lagi, saya tunggu perkembangannya. Siap, Bagaimana? Iya. siap. Iya. Setuju, Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu Rina. Sami-sami, Bu. Oke, semoga dilancarkan semuanya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi. Oke, baik Bu Deli, sebelum penutupan saya akan menyampaikan hasil observasi hari ini. Yang pertama adalah Bu Deli sudah menunjukkan alur tirta pada proses coaching. Kemudian yang keduanya, tujuan dari coaching sudah tercapai, yaitu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian setelah proses coaching berlangsung, menurut Bu Deli, kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan? Oke, menurut saya Bu Opi, kompetensi yang harus saya tingkatkan yaitu adalah menggali pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Opi? Baik, jadi yang masih perlu ditingkatkan menurut Bu Deli adalah menggali pertanyaan yang berbobot gitu, Bu Deli ya? Iya, betul Bu. Baik, terima kasih Bu Deli waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak juga Bu Opi sudah membersamai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Opi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Insya Allah Bu Ovi akan melaksanakan proses coaching dengan Ibu Dewi ya. Betul. Untuk sore hari ini sebelumnya kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Saya menyampaikan penilaian di sini. Nanti pada saat proses coaching berlangsung, saya akan melakukan observasi berkenaan dengan apakah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ovi sudah sesuai dengan alur pertanyaan atau belum. Kemudian bagaimana nih Bu Ovi mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach dalam proses coaching. Dan saya ingatkan di sini nanti pada saat proses coaching berlangsung, Bu Ovi tidak melupakan untuk prinsip coachingnya, bahwa coaching itu berupa yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan atau memberdayakan potensi dari coaching. Nih, saya ingin menanyakan nih terlebih dahulu sebelum proses coaching dimulai, kompetensi apa nih yang ingin Bu Ovi kembangkan dalam proses coaching kali ini? Betul, yang saya ingin kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Siap. Jadi tiga-tiganya ya Bu ya. Berikutnya, dalam proses coaching nanti ada tidak kompetensi khusus yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Nah, yang kompetensi khusus yang ingin saya kembangkan. Assalamualaikum Bu Deli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Opi, alhamdulillah sehat. Gimana Bu Opi juga? Sehat Bu Deli. Senang ketemu Bu Deli secara langsung seperti ini. Alhamdulillah. Nah, waktu itu Bu Deli menyampaikan bahwa ingin ada yang dibicarakan. Ini kebetulan saya punya waktu 15 menit untuk apa istilahnya berdiskusi dengan Bu Deli. Ada yang Bu Deli ingin sampaikan? Iya Bu Ovi, saya alhamdulillah hari ini punya kesempatan bertemu langsung dengan Bu Ovi. Saya ini ada yang pengen didiskusikan sama Bu Ovi gitu, tentang keadaan, tentang permasalahan yang ada di sekolah saya gitu. Oke, Bu Deli, apa tujuan pertemuan kali ini yang ingin dicapai oleh Bu Deli? Tujuannya adalah saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan kita diskusikan, begitu Bu Ovi. Oke, bisa diceritakan Bu Deli apa permasalahannya? Untuk permasalahan di sekolah saya itu kebetulan saya merasa guru-guru di sekolah saya itu kurang bervariatif dalam media pembelajaran, begitu Bu Ovi. Ya contohnya saja misalnya guru-guru kebanyakannya masih bagus sih sudah mempergunakan media pembelajaran, diantaranya PPT gitu ya, PowerPoint. Nah menurut saya dengan PowerPoint saja kan tidak cukup ya Bu Ovi gitu. Oke. Menurut saya masih banyak gitu. Iya. Itu. Menurut
Bu Deli, dari skala 1 sampai 10 misalnya, di sekolah Bu Deli sudah mencapai skala berapa untuk penggunaan media pembelajarannya? Menurut yang saya amati itu 6 ada di skala 6 begitu Bu Ovi. Skala 6 ya. Betul. Oke, Bu Deli tadi menurut Bu Deli skala yang apa dan yang ada di sekolah Bu Deli itu skala 6. Nah, kemudian skala yang ideal yang ingin Bu Deli capai itu skala berapa kira-kira menurut Bu Deli? 85. Tapi idealnya itu sebenarnya 100 ya Bu Ovi. Nah, 110. Oh iya 10. Iya, oke. Ada di skala 8 Bu Ovi, tapi idealnya sebenarnya 10. Cuman untuk melihat kondisi di sekolah kami, guru-guru di sekolah kami dari skalanya di angka 8. Oke, kira-kira bagaimana untuk mencapai skala 8 yang menurut Bu Deli sudah ideal itu? Oke. Salah satunya mungkin ya berbagi praktek baik dengan rekan sejawat, atau misalnya pada saat ada waktu luang atau begitu, nanti kita bisa bersama rekan bisa diskusi begitu. Oke, jadi Bu Deli akan melaksanakan yang pertama praktek baik, kemudian ketika bersama akan sharing. Oke, gitu jadi tadi cara untuk mencapai nilai ideal yang Bu Deli sampaikan adalah melalui praktek baik, kemudian dengan diskusi dengan rekan sesama guru ya. Betul. Bu Deli. Mungkin ada lagi Bu Deli selain itu? Oh iya. Kebetulan dalam waktu dekat ada IHT Bu Ovi, mungkin bisa dijadikan juga sebagai sebagai salah satu cara untuk mencapai di skala angka 8 begitu. Oke, berarti Bu Deli sudah tahu ya gimana cara atau langkah-langkah yang ingin dilakukan agar mencapai nilai ideal menurut Bu Deli ya. Kemudian kira-kira waktunya akan dilaksanakan kapan Bu Deli? Insya Allah dalam seminggu ini semoga bisa tercapai begitu. Menurut Bu Deli, waktu 1 minggu itu merupakan waktu yang jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek Ibu. Jangka pendek. Kemudian nanti siapa saja yang akan terlibat di kegiatan tersebut Bu Deli? Di kegiatan saya itu yang terlibat pastinya rekan guru saya, terus kemudian pihak manajemen yang akan membersamai saya begitu Bu. Oh baik, jadi nanti yang akan terlibat adalah guru dan juga manajemen ya Bu Deli. Oke baik, Bu Deli ada yang masih ingin disampaikan kembali? Saya kira cukup Bu Ovi, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Deli waktunya. Sama-sama. Terima kasih banyak Bu Ovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Bu Ovi sudah selesai ya proses coachingnya, berjalan lancar. Tadi juga saya lihat luar biasa ya, lumer ya. Sebelum ditutup nih, saya ingin menyampaikan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan mengenai proses coachingnya Bu Ovi terhadap Bu Deli, bahwa di sini sudah terlihat proses alur ceritanya, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coach, aksi nyata yang akan dilakukan oleh coach, serta komitmen yang menunjukkan adanya tanggung jawab dari coach itu sendiri. Dan selanjutnya juga terlihat indikatornya sudah tercapai nih. Tadi disampaikan bahwa coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ingin dicapai. Nah, terakhir nih Bu Ovi, saya ingin menanyakan, menurut Bu Ovi dari hasil proses coaching yang sudah tadi dilakukan, kompetensi apa nih yang masih ingin dikembangkan? Terima kasih Bu Rina. Ada satu kompetensi yang masih ingin dikembangkan, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot ya, yang masih perlu dilatih gitu. Siap. Mudah-mudahan nanti untuk berikutnya Bu Ovi bisa tetap berlatih, tetap semangat ya Bu Ovi ya. Untuk proses coachingnya juga sudah luar biasa. Kita tutup untuk proses coaching kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini saya akan mendiskusikan pra-observasi yang akan dilakukan Bu Rina nanti bersama Bu Opi, begitu ya. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian. Yang pertama itu bagaimana Bu Rina sudah menyampaikannya, apakah sesuai dengan alur Tirta. Terus kemudian yang nomor 2 itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga yaitu bagaimana Koci merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Rina sebagai coach gitu. Terus yang perlu diingatkan oleh Bu Rina adalah prinsip-prinsip coaching itu Bu Rina. Yang pertama adalah membangun prinsip kemitraan, terus kemudian kreatif itu kemudian yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi si coachingnya itu. Begitu Bu Rina, bagaimana, sudah siap? Bismillah Bu. Bismillah, oke. Terus menurut Bu Rina nih, untuk yang akan disampaikan pada proses coaching kali ini, apa kira-kira potensi yang akan Bu Rina kembangkan dalam prosesnya? Saya di sini akan mencoba mengembangkan melalui proses latihan kesadaran penuh atau kehadiran penuh ya. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu. Oke. Untuk spesifik kompetensi yang akan Bu Rina hadirkan itu kira-kira apa Bu Rina? Untuk yang sekarang saya ingin mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Terus kemudian bagaimana indikator yang akan Bu Rina kembangkan pada proses coaching nanti? Indikator tercapaiannya harapannya dari coach itu bisa menemukan solusinya Bu, atau caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang dimunculkan. Begitu Bu. Oke, alhamdulillah. Sepertinya cukup untuk pra-observasi kali ini Bu Rina. Semangat, selamat melakukan coachingnya bersama coachingnya. Oke, semoga berhasil. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih. Terima kasih. Bu Dewi. Assalamualaikum Ibu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya untuk saat ini ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya. Kemarin sempat kontak nih, katanya mau ada yang boleh nih. Kita cuman 15 menit nih untuk bisa diskusi sama-sama. Apa nih yang mau dibicarakan nih, didiskusikan sama kita? Baik Bu, kemarin saya menghubungi Ibu, ada yang ingin didiskusikan gitu Bu ya, tentang di sekolah saya itu guru-guru itu kurang variasi dalam menggunakan media pembelajaran. Jadi hanya menggunakan PowerPoint aja, padahal kan banyak juga media pembelajaran yang lain yang bisa dimanfaatkan gitu Bu. Baik. Jadi untuk diskusi kita kali ini tadi yang disampaikan permasalahannya yaitu kurang variatif ya guru-guru untuk menggunakan media pembelajaran. Betul. Nah, dalam waktu 15 menit ini nih, apa tujuan yang ingin dicapai dari pembicaraan kita? Ya, yang pertama saya ingin dari pembicaraan ini mendapatkan pemecahan masalah dari hal ini Bu ya. Pemecahan masalah ya. Betul. Jadi Bu Ovi ingin menemukan pemecahan masalahnya. Betul. Atau caranya untuk bisa memecahkan masalah yang tadi yang Ibu sampaikan. Baik. Nah, berikutnya dari permasalahan yang tadi nih. Kira-kira untuk media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru di sekolah Ibu untuk saat ini kalau direntang nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa? Untuk skala mungkin di sekolah masih skala antara 5-6 Bu. 5-6. Baik. 5-6 ini skala 5 sampai 6 ini Bu Ovi menyampaikan bahwa guru-guru itu media pembelajarannya cukup terbatas ya. Betul. Hanya menggunakan PowerPoint saja. Ya, betul. Baik. Nah, untuk Bu Ovi sendiri harapannya guru-guru itu bisa
meningkat kemampuannya itu sampai di level berapa nih? Ya, kalau idealnya kan di level 10 ya skala ya, tapi mungkin ya level antara 7-8 itu bagi kami sudah cukup gitu ya, karena mengingat kemampuan-kemampuan kami di upgrade-nya harus berjenjang gitu. Jadi di level 10 itu idealnya, kemudian yang ingin dicapai sama Bu Ovi itu di level 7 ya Bu Ovi ya, 7 sampai 8. Betul. Nah, untuk kriteria level 7 sampai 8 ini seperti apa nih yang Bu Ovi harapkan nih? Iya, untuk mencapai ke level skala 7 atau 8 ada hal-hal yang sudah saya pikirkan. Yang pertama diantaranya adalah menggunakan sharing praktek baik ya Bu ya. Yang kedua melalui workshop. Kemudian yang ketiga akan membuka atau mengadakan pelatihan virtual gitu Bu ya, karena Bapak Ibu di sekolah kami juga lumayan jadwalnya padat gitu Bu ya. Kalau workshopnya misalnya bertemu langsung, maka akan digunakan jalur virtual gitu. Baik, jadi dari Bu Ovi sendiri sebenarnya sudah ada ya untuk menaikkan ke level 7 atau 8 yang lebih variatif dari media pembelajaran yang sebelumnya itu ada menggunakan sharing praktik baik, kemudian workshop, kemudian pelatihan secara virtual berkenaan dengan kesibukan yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah Ibu ya. Betul. Nah, untuk bisa mencapai ini, apakah Ibu memerlukan seseorang atau tim atau manajemen atau yang lain mungkin untuk bisa mencapai ini? Betul. Untuk ini sebetulnya sudah level kebijakan ya Bu ya, harusnya pasti manajemen sekolah, diantaranya kepala sekolah, kemudian wakasek, kemudian kepala program keahlian tentunya harus dilibatkan ya, agar pemanfaatan media pembelajaran ini menjadi hal yang penting gitu di sekolah gitu. Baik, jadi tadi yang Bu Ovi sampaikan bahwa untuk bisa mencapai tujuan level 7 dan 8 ini dengan menggunakan strategi yang tadi Bu Ovi sebutkan, itu harus ada keterlibatan dari manajemen sekolah. Betul. Gitu ya, karena memerlukan proses kebijakan. Betul. Nah, untuk bisa bersama-sama nih berkolaborasi untuk mencapai level yang tadi diharapkan. Betul. Kira-kira ada targetnya nggak nih, waktunya, jangka panjang atau jangka pendeknya mungkin ada Ibu Ovi? Iya, kalau jangka pendeknya mungkin di minggu depan ya. Kebetulan kita di hari Jumat itu ada waktu jeda setelah olahraga, misalnya ya, ada waktu 30 menit bisa sharing gitu ya. Dan mungkin bisa juga diagendakan secara reguler gitu. Artinya diadakan tiap hari Jumat selama 30 menit gitu. Nanti jangka panjangnya mungkin ya dalam 1 bulan gitu diadakan workshop khusus untuk pengembangan media pembelajaran gitu Bu. Wah, ini sebenarnya bagus banget nih Bu Ovi. Bu Ovi sudah memiliki rencana yang cukup matang sepertinya di sini ya, dan idenya luar biasa. Mungkin nanti saya adopt juga ya untuk idenya gitu ya Bu ya. Ada rencana jangka pendek yaitu pertemuan bahkan pekan depan itu sudah bisa dilakukan ya Bu Ovi ya, selama kurang lebih 30 menit. Ataupun setiap hari Jumat ya, secara reguler. Dan untuk jangka panjangnya itu bisa dilakukan dalam 1 bulan ke depan untuk workshop. Itu luar biasa ya. Memang itu tadi sudah ada komitmen dengan kolaborasi dari manajemen yang akan Bu Ovi bangun nih ya. Luar biasa. Dan harapannya mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu Ovi ya, untuk untuk kendala yang tadi begitu. Ada yang mau Ibu Ovi sampaikan untuk proses diskusi kita kali ini? Saya kira cukup Ibu Rina hari ini. Terima kasih waktunya. Saya merasa lega dan sudah
mendapat ide juga dari Ibu, kemudian saya menemukan pemecahan masalahnya gitu. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin, terima kasih juga. Insya Allah nanti saya tunggu progresnya ya Bu untuk proses pemecahan masalahnya ini. Nanti kita diskusi bareng lagi ya. Saya ingin dapat sharing nih dari Ibu Ovi. Baik Bu, terima kasih waktunya. Terima kasih ya Bu Ovi ya. Sehat Assalamualaikum. selalu ya. Alhamdulillah Bu Rina, proses coachingnya luar biasa, lancar, terus kemudian mengalir begitu saja ya. Coachingnya juga mengemukakan permasalahannya juga natural seperti itu. Terus kemudian proses yang dilakukan coaching Bu Rina itu sesuai dengan alur Tirta. Terus kemudian coachingnya juga menemukan solusi-solusi yang didapatkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahnya seperti itu. Terus kira-kira menurut Bu Rina proses coaching yang tadi, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Sepertinya mengajukan pertanyaan berbobot karena dengan konsep rasa ini luar biasa. Bagaimana kita bisa meresum, bagaimana kita bisa menyimpulkan atau mengambil pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan yang disampaikan oleh coachnya. Oke Bu Rina, berarti kompetensi yang akan Bu Rina tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya betul, betul Bu Rina, proses itu adalah salah satu PR ya bagi kita, bagaimana cara kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga coachingnya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya seperti itu Bu Rina. Terus kemudian insya Allah kalau misalnya seperti itu Bu Rina itu perlu jam terbang kali ya, terus kemudian perlu latihan terus, insya Allah itu akan bisa nantinya ya seperti itu. Oke, itu saja Bu Rina. Terima kasih, semoga semakin luar biasa pada saat coaching nanti ke depannya. Terima kasih Bu Rina untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih.